Halo, bertemu lagi dengan saya untuk pembahasan tugas kemarin. Nanti akan saya bahas secara singkat. Yang pertama adalah agama Islam. Agama Islam, kitab sucinya adalah Al-Quran, tempat ibadah adalah masjid, hari besar adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Berikutnya adalah agama Katolik dan Kristen. Untuk tempat ibadah adalah gereja, untuk kitab suci ada Alkitab, sedangkan hari besarnya adalah Natal dan Paskah. Untuk selanjutnya adalah Hindu. Hindu tempat ibadatnya adalah Pura, hari besarnya adalah Nyepi, kitab sucinya adalah Veda atau Weda. Selanjutnya adalah Buddha. Untuk tempat ibadah adalah Vihara, untuk kitab suci adalah Tripitaka, untuk hari besar adalah Waisa. Dan yang terakhir adalah Konghucu. Untuk tempat ibadah adalah Klenteng, untuk kitab suci ada Sisu, untuk hari besar adalah Imlek. Untuk Konghucu sendiri ini sebenarnya kitab sucinya banyak sekali. Kalian bisa melihat di Google. Saya hanya menyebutkan salah satu kitab suci yang dianut oleh orang-orang yang menganut kepercayaan Konghucu. Oke, topik selanjutnya adalah keberagaman ras. Dalam Undang-Undang Dasar Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunannya. Beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia antara lain ada ras Malayan Mongoloid yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Kedua adalah ras Melanosoid yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga adalah ras Asiatik Mongoloid seperti orang-orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Ras ini tersebar di seluruh Indonesia. Terakhir adalah ras Kaukasoid, yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Di Indonesia tersendiri itu banyak sekali penggabungan antara ras-ras. Contohnya ada ras Malayan Mongoloid menikah dengan ras Mongoloid. Nah, di situ nanti akan adanya sebuah kondisi atau cerminan dari gen-gen tertentu yang nanti kuat gen mana antara Malayan atau ras Mongoloidnya. Nanti akan muncul sebuah individu atau sebuah wujud dari manusia itu sendiri yang memiliki ciri khas tersendiri dari ras-ras yang memiliki penggabungan antara dua ras tersebut. Nah, menurut kalian, kalau menurut kalian itu kalian termasuk dalam konteks atau golongan ras yang mana? Ras Malayan Mongoloid, ras Kaukasoid, ras Melanosoid, atau ras Asiatik Mongoloid? Kalian termasuk yang mana? Silakan kalian mempunyai pandangan tersendiri dengan bentuk fisik yang kalian punya. Selanjutnya adalah keberagaman antar golongan. Dalam sosiologi, adanya lapisan dalam masyarakat itu disebut social stratification atau biasa disebut dengan kelas sosial. Adanya perbedaan kelas dalam lapisan masyarakat menyebabkan terjadinya penggolongan kelas-kelas secara bertingkat. Berkaitan dengan kelas, pasti ketika kalian belajar sejarah agama Hindu-Buddha atau masa kerajaan Hindu-Buddha, pasti kalian mengenal namanya strata atau golongan. Yang pertama kelas tertinggi adalah Brahmana, yang kedua adalah Ksatria, yang ketiga adalah Waisa, yang terakhir adalah Sudra atau rakyat jelata. Nah, itu salah satu contoh kelas atau antar golongan yang ada di Indonesia. Sebenarnya banyak sekali golongan-golongan atau kelas-kelas yang ada di Indonesia, tetapi yang menjadi topik bahasan kita hanya saya akan membahas secara singkat tentang 3 kelas tersebut. Maka penjelasannya seperti ini. Sebagai negara yang memiliki keberagaman, adanya penggolongan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia itu merupakan hal yang kewajaran karena kita memiliki kebudayaan yang sangat banyak maupun keberagaman kebiasaan, suku, ras maupun agama itu banyak sekali. Namun keberadaan golongan-golongan dalam masyarakat dapat menyebabkan terjadinya konflik. Hal ini dapat muncul apabila muncul perasaan etnosentrisme yang menganggap bahwa hanya kelompok atau golongannya saja yang paling baik dan sempurna, sementara golongan lain dianggap banyak memiliki kekurangan. Nah, ketika kita memiliki rasa etnosentrisme, maka kita akan membenci salah satu golongan tertentu yang tidak sesuai dengan golongan kita. Contoh kalau sekarang sangat
kalian kenal dengan istilah cebong dan kampret. Nah, salah satu dari mereka itu pasti banyak pengikutnya itu memiliki paham etnosentrisme, di mana kelompoknya selalu akan mencela kelompok lain dan kelompok berikutnya juga akan mencela. Kelompok tersebut muncul karena adanya pemilihan presiden pada saat itu, padahal pemilihan presiden sudah selesai tetapi masih aja muncul-muncul golongan-golongan tersebut. Maka sebagai bangsa Indonesia yang baik, hendaknya kita meninggalkan semua pemilihan politik pada saat itu. Kita menjadi warga negara yang baik, menjadi bangsa Indonesia yang bersatu. Contoh yang sangat mengerikan sekali adalah tentang terorisme ataupun orang-orang yang memiliki bersenjata yang menginginkan tidak adanya persatuan di Indonesia. Maka dari itu ketika kita bicara tentang etnosentrisme, itu adalah paham-paham yang mereka miliki. Maka ketika mereka melakukan namanya tindak kejahatan atau pelanggaran hukum, mereka tidak memikirkan orang lain, tapi mereka hanya mementingkan tentang hawa nafsu mereka untuk memenuhi tujuan dari kelompok-kelompok mereka. Maka sangat bahaya sekali paham etnosentrisme ini. Paham tersebut akan bisa hilang kalau kita memiliki paham namanya toleransi, saling menghargai setiap perbedaan, dan kita memiliki satu tujuan yang sama. Lepaskan kepentingan pribadi, lepaskan kepentingan golongan atau kelompok, tetapi kita harus mementingkan kepentingan bersama demi kemajuan kehidupan berbangsa maupun bernegara. Itulah pentingnya paham Bhinneka Tunggal Ika pada masa sekarang ini. Maka dari itu, sebagai para penerus bangsa besok atau sebagai masa depan bangsa, kalian wajib menghindari paham etnosentrisme. Untuk itu, keberagaman antar golongan tidak boleh menyebabkan terjadinya perselisihan maupun perpecahan di masyarakat, karena meskipun berbeda-beda golongan, namun seluruh warga negara hidup dalam satu ikatan yang kuat. Tanah air Indonesia, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia, harus selalu dilestarikan, dijadikan dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Maka dari itu, hindarilah paham etnosentrisme agar kita tercapai tujuan kemerdekaan yang benar-benar merdeka tanpa adanya penindasan dari golongan-golongan tertentu. Maka dari itu, kalian sebagai warga negara yang baik maka harus menjunjung semangat nasionalisme maupun patriotisme, karena dengan semangat tersebutlah Indonesia akan terlepas dari masa kehancuran. Bagi saya, kondisi saat ini sangat-sangat memprihatinkan. Ketika ada sebuah kejadian bukannya untuk saling membantu tetapi malah saling mencela. Kita pada masa saat ini baru menghadapi pandemi COVID-19, selalu mengkritik pemerintahan dengan kata cacian, apalagi ketika mereka mengkritik presiden kita. Kita tidak boleh seperti itu, karena kita memiliki kebudayaan yang beradab. Ketika kita mementingkan kehidupan bersama, ketika kita menghindarkan etnosentrisme, maka kita ketika mengkritik pemerintah, kita tidak akan mencela salah satu tokoh, salah satu kebijakan, tapi kita mengkritik dengan cara yang baik. Maka dari itu, hindarilah paham-paham tersebut agar kita bisa mencapai tujuan bersama. Selanjutnya adalah arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Dampak positif memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan, sedangkan dampak negatif mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan kehancuran bangsa dan negara. Keberagaman bukan merupakan unsur perpecahan umum, justru yang menciptakan kesatuan bangsa. Kesatuan adalah upaya untuk mempersatukan perbedaan suku, adat istiadat, ras, dan agama untuk menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia. Tuhan menciptakan manusia dengan berbeda-beda bukan untuk saling bermusuhan, melainkan untuk saling mengenal dan bersaudara. Hal tersebut sesuai dengan semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Maka saya harap kalian menghargai jerih payah pahlawan yang mengorbankan tumpah darahnya, jiwa dan raganya hanya untuk membuat kalian hidup enak seperti sekarang. Bukan berarti kalian bisa seenaknya sendiri hidup di masa sekarang, tetapi kita harus menjaga bangsa ini dari perpecahan dengan cara tanamlah sikap nasionalisme, tanamkanlah sikap patriotisme, hindarkanlah sikap yang hanya mementingkan individu maupun golongan. Dengan cara itu kalian belajar dengan baik, kalian bisa meraih cita-cita kalian, bangunlah negara Indonesia ini sejauh kalian bisa, diperjuangkanlah dengan sebaik mungkin, maka kita akan meninggalkan segala bentuk unsur perpecahan yang ada
di tempat kita ini. Karena apa? Ketika kita bicara tentang hal positif, bahwa keberagaman ini adalah sumber kekuatan bagi bangsa Indonesia. Dulu kenapa kita memiliki dasar negara Pancasila? Karena keberagaman inilah, bukan karena satu golongan atau dua golongan. Maka dari itu pesan saya, silahkan kalian belajar dengan sungguh tentang semangat nasionalisme maupun patriotisme. Jangan hanya mementingkan sikap individualisme. Dengan cara tersebut kalian akan menjadi penyelamat-penyelamat atau pahlawan-pahlawan baru bagi bangsa Indonesia. Untuk itu mari kita mewujudkan cita-cita dari bapak-bapak atau ibu-ibu atau mas-mas atau adik-adik para pendiri bangsa pada saat itu yang berjuang bagi negara kita. Wajiblah kita untuk mengenal perbedaan, mengenal keberagaman dengan baik tanpa mementingkan kepentingan kita masing-masing. Semoga kita selalu diberikan semangat yang luar biasa. Saya rasa pembelajaran hari ini cukup. Saya tetap menghimbau kalian untuk tetap jaga kesehatan, jangan keluyuran kemana-mana, tetap patuhi protokol kesehatan agar kalian selalu diberikan kesehatan yang melimpah, berkah yang melimpah. Mari gaungkan semangat nasionalisme patriotisme, semangat untuk kita semua. Viva Republik Indonesia, merdeka!